Halo sobat tercinta saya, di mana saja Anda berada. Sudah terlalu sering kita mendengar bagaimana pemerintah menyalahkan situasi ekonomi dan politik internasional sebagai biang keladi dari berbagai permasalahan yang terjadi dalam perekonomian nasional. Seolah perekonomian kita telah dikelola dengan sangat baik dan profesional, sehingga hanya masalah-masalah internasional saja yang bisa menyebabkan perekonomian kita kocar-kacir. Demikian, saya justru melihat bahwa masalah terbesar dalam perekonomian nasional adalah salah urus. Jadi bukan perang besar di Ukraina yang menyebabkan perekonomian internasional gonjang-ganjing. Penyebab dari situasi ekonomi yang sekarang dihadapi Indonesia. Salah urus yang terjadi menyebabkan kita dicengkeram kuat oleh kronisme alias komplotanisme atau persengkokolanisme, korupsi dan kelambanan birokrasi. Pada dasarnya ada dua hal atau faktor internal yang menyebabkan terjadi salah urus dalam perekonomian nasional, bahkan dalam pengelolaan negara secara keseluruhan. Pertama, disebabkan oleh masalah keterampilan dan gagap teknologi. Yang kedua, salah urus yang disengaja karena ada kepentingan elit politik dan ekonomi, baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan dampaknya sama saja, yaitu korupsi kian tak terbendung, hukum menjadi alat politik, dan pemberantasan kemiskinan berjalan di tempat. Dan ini tentu saja terkait dengan perencanaan pembangunan yang amburadul. Pertumbuhan ekonomi di bawah standar atau di bawah kebutuhan nasional. Dan hukum rimba berlaku di dunia bisnis. Dalam arti, makin kaya seseorang, makin bebas dia berbuat sesuka hatinya, termasuk merugikan orang banyak. Yang sekarang sangat ramai dibicarakan adalah pelarian secara besar-besaran dana hasil ekspor. Bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ekspor Indonesia terus melesat dan bahkan menyebabkan surplus perdagangan internasional. Tapi kenyataan justru menunjukkan sebaliknya, di mana menurut catatan Bank Indonesia, pada tahun lalu, cadangan devisa Indonesia justru merosot. Hal ini kemungkinan besar terkait dengan penggelapan pajak. Maksudnya, para eksportir itu sengaja menurunkan harga barang-barang yang mereka jual di luar negeri agar membayar pajak lebih murah. Dan lalu mereka sengaja melarikan dana hasil ekspornya ke luar negeri agar tidak ketahuan harga sebenarnya. Hal ini sebenarnya bukan hal baru, sudah lama sekali berlangsung. Ekonom Antoni Budiawan mengatakan bahwa Indonesia kini betul-betul telah menjadi pusat kejahatan keuangan. Contoh lainnya yang diungkapkan adalah kasus Koperasi Indosuria yang menyebabkan dana nasabahnya sebanyak 106 triliun rupiah raib entah kemana. Dan di pengadilan, kasus ini dinyatakan sebagai kasus perdata. Korban lain dari salah urus ini adalah pembangunan IKN. Dalam sebuah artikelnya yang berjudul Ambitious Plan to Build Indonesia, a Brand New Capital City are Falling Apart, Bloomberg mengungkapkan bahwa setelah 3 tahun atau sampai saat ini, belum ada satupun investor IKN yang telah menandatangani kontrak investasi. Hal ini terkait dengan kenyataan secara umum menurut Bloomberg, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong underachiever atau lambat atau di bawah kebutuhan. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah seperti batu bara, logam, minyak sawit, dan karet.
Pertumbuhan rata-rata perekonomian nasional dalam 10 tahun terakhir rata-rata 4,3% per tahun. Berada di belakang Vietnam dan Filipina. Semua ini terkait dengan korupsi, kronisme atau komplotanisme, dan lambannya birokrasi. Apa yang diungkapkan oleh Bloomberg mewakili kenyataan yang dihadapi oleh perekonomian nasional pada saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menutupi kenyataan yang sangat memprihatinkan ini. Antara lain dengan membanggakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi di antara negara-negara anggota G20 atau G20. Padahal data-data lain menunjukkan bahwa PDB per kapita Indonesia adalah terendah kedua setelah India. Sementara itu, menurut survei terakhir Transparency International, Indonesia adalah negara yang paling koruptif di antara semua anggota G20. Kembali kepada masalah pertumbuhan ekonomi seperti diungkapkan oleh Bloomberg. Pada tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan para tetangga dekatnya. Berdasarkan data statistik berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai selama kuartal 1, 2, dan 3 pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu berada di peringkat 4. Tertinggi adalah Vietnam dengan 8,2%, kedua Filipina 7,6%, dan Malaysia 7%. Indonesia 5,2%. Dalam soal penanaman modal langsung atau realisasi penanaman modal, Indonesia meskipun merupakan negara yang sangat besar dalam arti jumlah penduduknya mencapai 270 juta lebih atau terbesar keempat di dunia, ternyata bukan pilihan utama bagi para investor dunia. Tahun lalu, FDI Indonesia di Asia berada pada posisi keempat. Tertinggi adalah Singapura, disusul oleh Malaysia, kemudian Vietnam. Hal ini tentu saja tak lepas dari kenyataan bahwa Indonesia makin koruptif, makin dicengkeram oleh korupsi, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil survei Transparency International. Dari 11 negara ASEAN, negara yang paling bersih dari korupsi adalah Singapura. Indonesia berada di peringkat ke-7. Karena setelah Singapura ada Bhutan, Brunei, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, Thailand, dan terakhir baru Indonesia. Indonesia hanya lebih baik dari negara yang memang sudah lama dikenal amburadul, yaitu Filipina, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Memang sungguh menyedihkan, apalagi kalau dikaitkan dalam konteks dunia, di mana ini bisa betul-betul berdampak negatif pada perekonomian nasional, khususnya di bidang investasi. Indonesia kini setara dengan negara Gambia, Malawi, dan Sierra Leone di Afrika. Sebenarnya kita sudah lama merasakan situasi yang serba tidak menguntungkan ini. Tampaknya tergambar dengan baik dalam pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dan sialnya lagi, catatan-catatan yang ada selama ini terkait bahwa tidak terjadi upaya yang serius dalam pemberantasan korupsi, tapi justru pengerdilan. Kita juga harus ingat bahwa pernah ada optimisme yang hebat bahwa pemerintah akan betul-betul serius menangani korupsi karena pernyataan Presiden Jokowi bahwa dia akan memperbesar peran KPK, meskipun yang dia lakukan adalah sebaliknya. Dan hal ini tentu saja bisa terjadi lagi.
Lihat saja, kritik terhadap pemberantasan korupsi demikian hebat belakangan ini. Tapi pada saat yang sama, para pembesar negeri ini, para menteri tak lagi menutupi keterlibatannya dalam bisnis pribadi. Meskipun hal ini secara hukum tidak dibenarkan, mereka, para menteri ini, menjadi regulator dan wasit sekaligus pemain. Sialnya lagi, kenyataan ini juga diimbangi dengan pesatnya perkembangan politik dinasti yang kalau dulu hanya terbatas pada tingkat kepala daerah, tingkat 1 atau 2, sekarang justru di tingkat pusat. Yang sedang ramai dibicarakan saat ini adalah percepatan penggunaan kendaraan listrik dan rencana subsidi sebesar 80 juta rupiah per mobil listrik oleh pemerintah. Hal ini menjadi pembicaraan hangat karena ketua tim percepatan penggunaan kendaraan listrik ini adalah Luhut B. Panjaitan. Luhut sendiri ketika diberi tugas ini telah membangun sebuah perusahaan bernama Elektrum. Dia berkanan dengan GoTo atau Gojek Tokopedia yang dipimpin oleh Garibaldi Thohir, kakak kandung dari Menteri BUMN Erick Thohir, yang didesain untuk membangun ekosistem bagi kendaraan-kendaraan listrik, sekaligus menjadi pengimpor dan perakit kendaraan-kendaraan listrik. Maka bisa dibayangkan betapa kuatnya peran Luhut sebagai menteri maupun sebagai pebisnis dalam industri kendaraan listrik. Apalagi kita juga ketahui bahwa Luhut adalah bos dari Toba Sejahtera Group, salah satu pemain besar dalam pertambangan batu bara dan pembangkit listrik swasta. Ini bukan pertama kali Luhut jadi bahan pembicaraan yang sangat luas. Dulu juga pernah. Sangat menarik karena Luhut bersama Menteri BUMN Erick Thohir mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang tes PCR ketika COVID-19 sedang merajalela di Indonesia, sehingga banyak orang mengatakan bahwa perusahaan ini memperoleh keuntungan sangat besar karena perbedaan harga antara bahan baku tes PCR di sini dengan di luar negeri sangat jauh. Erick Thohir sendiri juga sering menjadi pembicaraan karena dia sangat agresif dalam membangun elektabilitas dengan memanfaatkan semua fasilitas yang dimiliki oleh BUMN, termasuk memasang fotonya besar-besar di semua jaringan ATM milik bank-bank BUMN dan di dinding-dinding bandara. Dan soal bandara ini juga kita ketahui perencanaannya amburadul, sehingga pemerintah telah memutuskan menciutkan jumlah bandara internasional dari 32 menjadi 15 karena kenyataannya banyak bandara berstatus internasional tapi ternyata sepi. Tak kalah serunya adalah laporan seorang akademisi dari Universitas Negeri Jakarta tentang praktek korupsi yang dilakukan atau yang melibatkan dua anak presiden, yaitu Gibran dan Kaisang. Kedua anak muda ini dituding melakukan praktek korupsi oleh Ubedillah Badrun karena bisnis kulinernya yang sebenarnya masih baru dan kecil ini bisa memperoleh suntikan sampai 90 miliar rupiah lebih dari Alpha JWC Ventures dari Singapura. Selain itu, dalam bisnis kulinernya juga terdapat nama-nama besar, bahkan sangat besar dalam dunia bisnis, yaitu Sulistianto, Direktur Utama Sinarmas, dan TP Rahmat, orang terkaya nomor 6 dalam industri sawit dan masuk dalam 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Sebagai penutup, saya ingin mengungkapkan bahwa korupsi akan terus menggila selama jabatan untuk kepentingan bisnis pribadi yang sesungguhnya adalah korupsi jabatan dibiarkan terus. Apalagi kita ketahui
sekarang ini semua kekuatan politik membutuhkan dana sangat besar seiring dengan mendekatnya pemilu 2024. Meskipun nanti pemilu itu ditunda, dana politik tetap dibutuhkan untuk membiayai gerakan-gerakan perpanjangan masa jabatan presiden, di mana pelakunya bahkan kini melibatkan lapisan politik paling bawah, yaitu kepala desa. Kini upaya untuk menghapus pembatasan masa jabatan presiden telah merambah Mahkamah Konstitusi. Apabila MK memutuskan untuk menghapus masa jabatan presiden, saya pribadi melihat bisa dipastikan pemilu 2024 akan ditunda atau tetap dilaksanakan dengan penuh rekayasa, sehingga pemenangnya sudah ketahuan sebelum pemilu dimulai. Oke, sobat saya tercinta di mana saja Anda berada, kita masih akan jumpa lagi dalam episode berikutnya.